Hai semuanya, nama saya Ina Priskila dari SMP Kristen Petra 3 dan sekarang saya akan mereview buku ini nih. Judulnya adalah Dona Dona oleh Toshikazu Kawaguchi. Buku ini tuh merupakan serial ketiga dari buku Funikuli Funikula. Jadi ceritanya tuh mirip-mirip gitu. Jadi ceritanya itu ada kafe yang bisa membuat pelanggannya itu berjalan melintasi waktu. Kafe ini tuh terletak di Hakodate, Hokkaido di Jepang. Namanya Dona Dona. Kafe ini tuh memberikan layanan spesial kepada pelanggannya, yaitu perjalanan waktu. Namun untuk dapat melintasi waktu, terdapat peraturan yang merepotkan. Dan kopi itu harus dituangkan oleh perempuan dari keluarga atau kita. Para pelanggan itu bebas menggunakan kesempatan untuk menjelajahi waktu, tapi dengan syarat sekeras apapun ingin mengubah masa lalu, mas apapun yang terjadi di masa sekarang itu nggak bakal berubah gitu loh. Pelanggan itu juga hanya bisa duduk di kursi khusus saat seorang pria yang selalu duduk di situ itu pergi. Pelanggan itu harus kembali ke masa sekarang itu sebelum kopinya benar-benar dingin. Di buku ini pelanggan yang ingin ke masa lalu itu ada 4 karakter, yaitu seorang wanita yang dendam terhadap orang tuanya, seorang komedian yang putus asa setelah berhasil mewujudkan mimpi mendiang istrinya. Lalu ada seorang adik yang tidak bisa mengatakan maaf kepada kakaknya, dan yang terakhir itu ada seorang pemuda yang mampu menyatakan cintanya pada sahabatnya. Ya, untuk ceritanya sih oke banget, apalagi buat kalian yang suka science fiction ya. Cara autor mendeskripsikan suasana dan tempatnya itu bener-bener detail banget. Jadi kayak kita tuh bisa membayangkan suasana di sana gitu. Terus juga dalam buku ini tuh karakter-karakter yang mengalami perjalanan waktu dan mengatakan yang gak sempet mereka ucapkan di masa lalu tuh, saya merasa kayak bener-bener wah, aku bener-bener bisa ngerasain dari sisi mereka tuh kayak apa gitu. Dan kadang dialog karakternya itu loh yang bikin saya agak terharu gitu. Apalagi nih ya, di setiap cerita tuh ada pesan-pesan yang menonjol gitu, meskipun kalian itu nggak tahu gimana cara ngomongnya, nggak tahu cara mendeskripsikannya kayak gimana, tapi kalian tuh tetap ngerti gitu loh pesannya itu apa. Cuma kekurangannya itu ya, menurut saya pribadi ya, saya kadang itu nggak bisa membedakan karakternya, apalagi karakternya itu kan banyak banget gitu ya. Mungkin karena novel ya, tapi mungkin kalau misalnya film tuh saya masih bisa membedakan sih. Ya, secara keseluruhan buku ini sangat rekomen untuk dibaca. Nggak harus baca seri sebelumnya yang funikula itu, nggak harus. Ya soalnya kalian tuh juga pasti bisa ngerti sih, karena nggak ada flashback dari seri-seri sebelumnya gitu. Oh ya, untuk covernya ini sangat enak dilihat, simple, dan suasananya tuh santai-santai gitu. Covernya sih tebal, juga halaman-halamannya ini tuh bukunya tuh cukup tebal, jadi nggak tipis banget gitu. Oke, sekian dari saya. Semoga bisa membantu buat jadi bacaan kalian selanjutnya. Sekian, terima kasih.